Di balik upaya pemerintah menjaga pasokan bahan bakar minyak, sebuah pertanyaan besar mencuat. Mengapa SPBU swasta menolak BBM beretanol dari Pertamina? Padahal, di tengah isu kelangkaan BBM non-subsidi, Pertamina sudah membuka peluang kerjasama. Namun, dua perusahaan besar PT Aneka Petro Indoraya dan PT Vivo Energi Indonesia justru menolak pasokan impor yang ditawarkan. Penolakan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR pada Rabu 1 Oktober 2025. Wakil Direktur Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar menyebut awalnya ada kesepakatan. Pertamina siap mengimpor 1,2 juta barel BBM RON 92 dan 270.000 barel RON 98 hingga akhir tahun untuk mengisi kekosongan stok di SPBU swasta. Namun, mendadak PT Aneka Petro Indoraya dan PT Vivo Energi Indonesia batal membeli. Alasannya, bahan bakar itu mengandung etanol 3,5%. Kita sepakati, alhamdulillah seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, dua SPBU swasta itu berminat untuk membeli kepada kita secara base fuel. Dan sampai hari Jumat kemarin, satu tidak bisa meneruskan negosiasi ini dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh. Oke, yang dua yang berkenan itu berminat itu Vivo sama APR. APR itu join AKR dan BP. Sebelum jam 6 sore. Yang terkait internal tadi Shell. Yang terkait internal tadi. Nanti teman-teman Shell bisa menjelaskan lebih rinci internal seperti apa. Dan selanjutnya setelah dua SPBU swasta itu berdiskusi kembali dengan kami, satu dalam hal ini AKR Vivo membatalkan untuk melanjutkan. Ya, setelah 740 akhirnya tidak disepakati lagi dikarenakan kenapa? Ya, selamat kemarin. Lalu tinggal APR akhirnya tidak juga. Jadi tidak ada semua. Lantas, apa itu etanol dalam BBM? Etanol bukan zat asing dalam dunia energi. Ia dikenal sebagai oktan booster, zat aditif yang meningkatkan nilai oktan bahan bakar. Pakar energi ITB Tri Yuswijayanto menjelaskan etanol bisa dipakai hingga 20%, bahkan pada teknologi tertentu bisa lebih. Kendaraan keluaran terbaru di Indonesia rata-rata bisa menoleransi campuran etanol sampai batas tersebut. Lalu, kenapa kandungan 3,5% saja ditolak? Menurut Tri, meski aman di atas kertas, etanol membawa konsekuensi teknis. Pertama, kandungan oksigen dalam etanol dapat membuat mesin cepat panas, apalagi bila mesin tidak punya teknologi pengatur pembakaran otomatis. Kedua, material kendaraan tertentu seperti sil karet atau pelapis tangki lebih rentan aus jika terpapar etanol. Di Indonesia, dengan usia kendaraan yang sangat beragam, resiko kerusakan itu bisa makin tinggi. Pengamat otomotif Bebin Juwana menambahkan alasan lain. Menurutnya, setiap SPBU swasta punya racikan bahan bakar sendiri. Jika etanol 3,5% bercampur dengan formula internal mereka, hasilnya bisa tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, penolakan ini bukan semata soal teknis, tapi juga strategi menjaga reputasi brand di pasar BBM yang kompetitif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyerahkan kelanjutan kerjasama ini kepada mekanisme bisnis antar perusahaan. Ia menyebut negosiasi masih alot,
tetapi berharap kolaborasi bisa terjalin agar pasokan tetap aman. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman juga menegaskan spesifikasi BBM beretanol 3,5% sebenarnya masih dalam toleransi. Pertamina pun tidak akan rugi karena stok yang tidak terserap bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri. Penolakan ini menunjukkan adanya celah dalam kolaborasi penyediaan energi. Bagi konsumen, potensi kelangkaan BBM non-subsidi tentu meresahkan. Di lain sisi, perusahaan swasta enggan mengambil resiko jangka panjang demi kualitas produk mereka. Komisi 12 DPR pun menekankan perlunya evaluasi, yaitu pasokan harus aman, kualitas terjaga, dan konsumen tidak boleh menjadi korban tarik ulur negosiasi. Alhasil, di balik upaya Pertamina menghadirkan solusi, muncul dinamika baru, yaitu tarik-menarik kepentingan teknis, bisnis, dan reputasi. Pertanyaan yang masih menggantung, apakah SPBU swasta akan tetap menolak BBM beretanol atau akhirnya berkompromi demi menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat?